Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar 1, perancangan jalan rel, yang membahas mengenai analisis kerusakan rel kereta api angkutan batubara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada Eti Suryati, saya Januarko Adiwibowo, dan Saiful Aziz. Selanjutnya, pokok pembahasan pada presentasi ini terdiri dari 6, yaitu pendahuluan, permasalahan, penelitian, metode, solusi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pendahuluan. Penggunaan kereta api sebagai angkutan logistik batubara telah lama digunakan di Sumatera Selatan. Berdasarkan kapasitas beban kereta api, klasifikasi jalan rel yang digunakan termasuk kelas 1, yaitu kapasitas angkut lintas di atas 20 kali 106 ton per tahun. Setiap gerbong mengangkut batu bara dengan beban sekitar 50 ton, sedangkan berat gerbongnya sendiri 22 ton. Pemilihan tipe rel disesuaikan dengan beban rel yang diterima oleh rel. Tipe rel yang digunakan adalah R54. Berdasarkan klasifikasi jalan rel, kombinasi kecepatan dan beban yang diterima disesuaikan dengan kemampuan baja rel. Pada kasus ini, permasalahan muncul terjadinya kerusakan berupa patah rel pada hampir semua sambungan. Teknologi sambungan yang digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI adalah jenis las termit. Pengelasan termit dikembangkan oleh Goldsmith pada tahun 1986. Pengelasan termit ini adalah suatu proses menghubungkan ujung logam dengan pemanasan yang tinggi, sehingga mengakibatkan reaksi antara serbuk besi dan alumina. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan dari las termit. Keuntungan dari las termit ini yaitu harga relatif murah, mobilitas yang tinggi, dan keahlian operator yang relatif tidak sulit. Sedangkan kelemahan las termit ini yaitu keuletan dan ketangguhan yang rendah, butir yang kasar, struktur dendritik, dan inklusi dan terbentuknya porositas. Kemudian bagian kedua adalah permasalahan. Permasalahan pada kasus ini sudah dijelaskan tadi, yaitu timbulnya patah pada rel. Untuk mengetahui penyebab utama terjadinya kegagalan pada sambungan las termit rel kereta api ini, dengan demikian, dapat diketahui perbaikan proses pengelasan las termit yang harus dilakukan. Selanjutnya, bagian ketiga adalah penelitian. Pada penelitian ini diambil objek potongan rel kereta api yang telah mengalami kerusakan. Dapat dilihat pada gambar 2 dan 3. Pada gambar 2 ini menggambarkan kerusakan di sekitar sambungan rel setelah pemakaian. Dan pada gambar 3 adalah rel kereta api tipe R54 yang rusak dan mengalami patah. Selanjutnya, identitas barang yang diteliti yaitu rel kereta api tipe R54, spesifikasi material JIS E1120 2007, head hardener rails, jenis sambungan las termit, dan kelas jalan rel adalah kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Suryati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang analisis kerusakan rel kereta api angkutan batubara. Pada analisis ini dilakukan rangkaian pemeriksaan atau pengujian yang terdiri dari pengamatan visual untuk melihat bentuk, warna, dan lokasi kerusakan. Pada gambar 4 terlihat tampak melintang rel
tipe R54 secara utuh. Berdasarkan standar, dimensi A adalah 159 mm dan dimensi E adalah 49,4 mm. Dari hasil pengukuran dimensi sesuai dengan International Union of Railway untuk tipe R54, kecuali ketinggian keseluruhan A akibat tinggi bagian head E yang menurun. Penurunan dimensi tinggi di daerah head diduga karena mengalami keausan selama pemakaian. Lokasi patahan berada di sekitar sambungan las dan melewati bagian batang rel. Arah patahan pada daerah head dan bottom cenderung tegak lurus terhadap arah rel, sedangkan pada batang bervariasi. Pengamatan faktografi secara makro untuk menentukan bentuk dan arah perambatan retakan terlihat pada gambar 5 pola Rechmek pada sambungan las termit. Pemeriksaan faktografi untuk melihat bentuk patahan sehingga dapat ditentukan lokasi awal retakan. Patahan pada sambungan las yang menunjukkan keberadaan pola Rechmek atau lingkaran merah pada gambar 5. Secara umum, kondisi korosi permukaan patahan dapat dibagi dua berdasarkan warnanya, yaitu coklat dan cerah mengkilap. Bagian yang berwarna coklat cenderung berada pada permukaan patahan yang memisahkan bagian head dan bottom rel, sedangkan yang relatif bersih berwarna cerah mengkilap cenderung berada pada permukaan patahan yang memisahkan rel dengan sisi sebelahnya tanpa melewati sambungan las. Hal ini mendukung indikasi sebelumnya bahwa awal retakan berada di daerah logam las. Keberadaan pola ini sebagai indikasi pertumbuhan retak yang tidak stabil, yaitu patahan getas. Pengujian komposisi kimia, uji tarik, dan uji keras sebagai verifikasi material rel kereta api. Verifikasi material dilakukan terhadap 2 sampel material sisi kiri dan kanan sambungan rel. Pemeriksaan komposisi kimia menggunakan Optical Emission Spectrometry (OES merek Spektro) yang dapat menentukan unsur-unsur termasuk karbon. Ada dalam ASTM A751-14A. Tabel 1. Komposisi kimia pada rel tipe R54. Terdapat 11 unsur dengan 2 sampel dan standar dari JISE 1120-2007 tipe HH370. Dari tabel hasil pengujian menunjukkan bahwa material baja rel termasuk kategori baja karbon tinggi dengan unsur pemadu utama adalah mangan sekitar 1%. Secara umum, kedua sampel pengujian memenuhi spesifikasi komposisi kimia JISE 1120-2007 tentang head hardness. Meskipun kedua hasil uji masuk spesifikasi WR4, namun tingkat homogenitas komposisi kimia kedua relatif rendah. Uji tarik. Dari tabel 2, hasil kuat uji tarik spesimen 1 dan spesimen 2. Kuat tarik spesimen 1 128,8 kgf per mm persegi per MPa dan spesimen kedua 96,7 MPa. Untuk kuat luluh, spesimen 1 97,3 MPa dan 99,6 MPa. Dan untuk persentasenya, spesimen 1 untuk regangannya yaitu 10,8% dan untuk spesimen kedua 12,6%. Hasil pengujian kekuatan tarik dan regangan sesuai standar JIS E1120-2007, kecuali nilai uji tarik spesimen ke-1. Uji kekerasan. Tabel 3. Hasil uji kekerasan pada permukaan head, yaitu terdapat 2 sampel ketentuan dari JIS
E1120-2007, yaitu sekitar 331 sampai 388 untuk H370. Dari hasil pengujian kekerasan pada permukaan sesuai standar JIS E1120-2007. Uji kekerasan makro. Tabel 4 menunjukkan hasil uji kekerasan logam induk, HAZ atau daerah pengaruh las, dan uji kekerasan las. Hasil uji kekerasan menunjukkan bahwa nilai kekerasan pada daerah las jauh lebih tinggi dibandingkan logam induk, yaitu kenaikan lebih dari 30%. Adanya kenaikan nilai kekerasan pada daerah las menunjukkan bahwa proses pengelasan termit ini memerlukan perlakuan panas setelah pengelasan termit untuk memperbaiki sifat getasnya. Nilai kekerasan ini diduga akan menyebabkan daerah las lebih getas. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan metalografi untuk melihat perubahan struktur mikro dan kekerasan. Pengujian ini mengikuti standar ASTM E407-07. Lokasi pemeriksaan dilakukan pada daerah yang diduga sebagai awal retakan. Serangkaian tahapan preparasi dilakukan, diantaranya pemotongan, mounting, poles, dan pemberian larutan ETSA. Larutan ETSA yang digunakan adalah nitel 3%. Pada gambar 10, secara umum, retakan melewati batas butir perlit. Ditemukan lapisan tipis berwarna putih pada permukaan yang dilewati retakan. Lapisan putih pada batas butir tersebut diduga jaringan ferrit. Lapisan tipis ferrit ini sangat lemah dibandingkan koloni ferrit yang ada sehingga mudah dilalui retakan selain keberadaan jaringan ferrit. Juga ukuran butir ferrit lebih besar. Ukuran butir yang lebih besar akan menurunkan nilai ketangguhan pada daerah tersebut. Lalu, pemeriksaan dengan scanning elektron mikroskop. Dan untuk mengetahui morfologi dan fraktografi secara mikro permukaan patahan beserta komposisi kimia permukaan dan elektron dispersif spektroskopi. Pada pemeriksaan SEM, berdasarkan indikasi awal retakan hasil pemeriksaan sebelumnya, yaitu daerah fusi sambungan las, ditemukan banyak porositas yang dapat menjadi pemicu awal terjadinya retakan. Semua ini menunjukkan bahwa awal retakan yang terjadi adalah patahan getas atau antar butir, sedangkan perambatan retak dapat berubah kombinasi. Pada patah getas relatif tidak terjadi deformasi plastik, berlangsung sangat cepat dan sifat ketangguhan yang rendah atau mudah retak pada penyiapan spesimen metalografi dan SEM. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerusakan rel diakibatkan oleh beban berlebih meskipun mengalami beban lelah. Lalu, solusi. Berdasarkan analisa dan kesimpulan, dapat diberikan beberapa solusi sebagai berikut. Yang pertama adalah perlu dipastikan perlakuan pemanasan awal yang cukup agar tingkat kelembaban rendah sehingga mengurangi terbentuknya porositas mikro di daerah centerline las. Jika memungkinkan, dibuat welding prosedur specification beserta prosedur qualification record sebagai standar operation procedure atau SOP baku untuk peningkatan kualitas. Yang ketiga yaitu dilakukan modifikasi teknologi, yaitu squeeze welding dengan menekan kedua ujung rel sehingga bagian logam cair yang akan membentuk porositas dapat dikeluarkan. Yang keempat, dilakukan perlakuan panas setelah proses las fermit untuk memperbaiki sifat getas. Yang kelima, dilakukan pemeriksaan radiografi untuk semua spot sambungan las untuk melihat kondisi klaster porositas. Yang keenam, hindari pemukulan berlebihan setelah proses las untuk membersihkan karak.
Yang ketujuh, untuk sementara dilakukan pengurangan beban batu bara seperti awal. Yang kedelapan, PT KAI perlu memiliki alternatif teknologi pengelasan sambungan rel. Lalu kesimpulannya adalah pengujian terhadap patahan rel kereta api dapat disimpulkan bahwa kualitas proses pengelasan termit rendah. Pola patahan chevron pada pemeriksaan fraktografi secara makro memberikan petunjuk bahwa awal retakan berada di centerline daerah las. Ukuran butir yang lebih besar dan nilai kekerasan yang lebih tinggi pada daerah tersebut menunjukkan pemanasan awal tidak dilakukan pada proses pengelasan. Adapun pergerakan retakan melalui batas butir berupa jaringan ferit halus yang lemah. Selain itu, klaster porositas mikro dan inklusi alumina mudah ditemukan pada batas butir tersebut. Kondisi ini akan memperlemah batas butir. Terima kasih. Sekian atas presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.